Halo Sobat Pejuang P3K, selamat datang kembali di channel kita, tempatnya membahas persiapan seleksi P3K 2025 secara lengkap dan terpercaya. Khusus untuk pelamar seleksi P3K tahap 2 yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan atau tidak tersedia formasi jabatan, ada kesempatan emas untuk tetap melamar loh. Anda dapat memilih salah satu dari 4 jenis jabatan yang telah ditentukan. Penasaran apa saja jabatan tersebut? Yuk, simak video ini sampai selesai agar Anda tidak ketinggalan informasi pentingnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten terbaru dari channel ini. Mari kita mulai. Pemerintah kembali menerbitkan ketentuan tambahan terhadap kriteria pelamar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024. Hal itu melalui keputusan Menteri Pan-RB 15/2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Ketentuan terbaru ini berlaku untuk peserta yang melamar seleksi P3K tahap 2 di instansi tempat bekerja sesuai database BKN dan melamar pada jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Demikian, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 14 Januari 2025. Adapun kriteria pelamar tambahan yang diatur dalam ketentuan baru tersebut antara lain: 1. Pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1-2. Pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. 3. Pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan aparatur sipil negara ASN. 4. Pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap 1, atau selain itu, pelamar seleksi P3K tahap 2 yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan atau tidak tersedia formasi jabatan dapat melamar pada 4 jenis jabatan berikut. 1. Pengelola umum operasional 2, operator layanan operasional 3, pengelola layanan operasional 4, penata layanan operasional optimalisasi kebutuhan. Untuk optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 selesai dilaksanakan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas 2, ex-THK 23. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah 4. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 terakhir secara terus-menerus 5. Lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B239 per M, SM 0100/2025 pada 14 Januari 2024 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus, atau 3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 dan 2 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Pendaftaran seleksi P3K tahap 2 ditutup. Besok, simak link dan cara daftarnya. Sebelumnya, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 akan ditutup pada 15 Januari 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini telah diperpanjang 2 kali. Seharusnya pendaftaran seleksi P3K tahap 2 ditutup 31 Desember 2024 lalu diundur menjadi 7 Januari.
2025. Kemudian, di hari penutupan terdapat pengumuman yang memperpanjang pendaftaran seleksi P3K tahap 2 menjadi 15 Januari 2025. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan keputusan perpanjangan pendaftaran ini diambil untuk memberikan kesempatan tambahan kepada tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 634 tahun 2024. Kepala BKN juga mengingatkan semua instansi untuk segera mengonfirmasi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat agar dapat mendaftar dalam seleksi P3K tahap 2 melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSC ASN). Konfirmasi dari instansi sangat penting agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, BKN mengingatkan calon pelamar untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran mereka, mengingat waktu pendaftaran yang semakin mendekat. Calon pelamar disarankan untuk tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pendaftaran agar terhindar dari masalah teknis yang mungkin muncul. BKN juga menekankan pentingnya bagi pelamar untuk selalu merujuk pada saluran resmi pemerintah saat mencari informasi mengenai seleksi ini. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang diterima adalah akurat dan dapat dipercaya, sehingga pelamar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Demikian pembahasan kita kali ini, Sobat P3K. Semoga informasi ini bermanfaat untuk membantu Anda menentukan pilihan dalam seleksi P3K tahap 2. Jangan lupa, peluang selalu ada bagi mereka yang mau berusaha dan belajar. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Ika Pondeng 3721, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips dan trik seputar persiapan seleksi P3K 2025. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat. Sukses selalu untuk kita semua.